Baik, selamat malam semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang kedua untuk geologi minyak bumi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas atau mendiskusikan sejarah dan perkembangan. Ini sebenarnya masuknya di pendahuluan. Jadi sejarah nama minyak gitu ya. Dan juga nanti pengertian. Selain itu juga sejarah eksplorasi terkait dengan minyak di di dunia, baik di luar negeri maupun nanti di Indonesia. Terus kemudian nanti kita juga akan membahas tentang sejarah sejarah dan perkembangan eksplorasi minyak sampai nanti akhirnya muncul konsep petroleum system gitu ya. Jadi kita akan melihat prosesnya, sejarahnya, mulai dari minyaknya sendiri, kemudian pengertian, nanti kemudian sejarah eksplorasi, sampai sejarah terbentuknya konsep petroleum system. Karena yang kita anut sampai hari ini itu adalah konsep yang terbaru atau yang modern, yaitu adalah konsep petroleum system. Nah, baik, saya mulai dari pengertian gitu. Di masyarakat minyak bumi itu kadang disebutnya sebagai minyak tanah gitu. Sebenarnya dalam artian kalau minyak tanah itu istilahnya kurang tepat gitu. Karena ternyata minyak itu tidak di tanah gitu. Ternyata minyak itu di batu. Tapi mungkin karena asumsinya dulu ngambilnya dari dalam tanah. Makanya disebut sebagai minyak tanah gitu. Nah, kadang di Indonesia ada yang nyebut sebagai kerosin. Sebenarnya kerosin itu juga tidak salah, tetapi kerosin itu sebenarnya adalah hasil distilasi dari minyak bumi. Jadi produk dari pengolahan minyak bumi di refinery gitu. Nanti salah satunya hasilnya adalah kerosin gitu. Nah, di Indonesia pun nama itu eh, juga kalau kita dulu apa namanya kakek-kakek kita gitu. Ada kalau yang di Jawa itu menyebutnya eh, minyak potro. Nah, mungkin minyak potro itu berasal dari ini kata petro. Ya, petro bahasa Latin itu artinya batu. Jadi minyak potro dulu. Tapi ada beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jawa, yang terutama di Jawa Tengah bagian utara, sekitar Banyumas gitu. Itu kadang menyebutnya minyak lantung, gitu ya, minyak lantung. Lantung pun sebenarnya artinya adalah batu. Sementara kalau kita lihat di negara barat sana, di luar negeri sana, sebenarnya mereka pakai istilah petroleum. Nah, petroleum itu dari dua suku kata sebenarnya, dari petro bahasa Latin artinya batu dan oleum artinya minyak. Gitu. Nah, artinya ya minyak dalam batu, dari batu. Gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Leforsen. Kalau ini saya ambil dari Leforsen tahun 1954. Nah, sebenarnya kalau definisi minyak gitu, nanti ada dua yang ini secara umum. Minyak bumi itu adalah cairan kental yang berwarna coklat sampai kehitaman. Tetapi tidak semua minyak nanti warnanya coklat kehitaman. Ada yang bisa warnanya kehijauan. Ya, warnanya kuning kehijauan. Jadi tidak selalu warnanya coklat atau coklat sampai kehitaman. Atau mungkin yang sering kita lihat gitu, kalau kita lihat di TV ngebor itu keluar minyak yang pertama atau crude oilnya itu warnanya hitam gitu. Tapi padahal sebenarnya tidak selalu warnanya coklat sampai kehitaman. Nah, cairan kental ini terbentuk dari sisa organisme yang terkubur di lapisan bumi selama jutaan tahun. Gitu ya. Jadi prosesnya panjang sekali, mulai dari organisme mati sampai nantinya dia bisa terubah menjadi minyak. Nah, nanti ketika kita mempelajari batuan induk hidrokarbon, itu batuan induk minyak, nanti kita akan pelajari gitu yang organisme apa saja yang bisa kira-kira bisa menghasilkan atau terubah menjadi minyak kalau tersimpan. Sedangkan kalau menurut eh, Leforsen atau kadang orang-orang petroleum geologis dulu
generasinya Leforsin, mereka menyebutnya hidrokarbon gitu ya. Jadi kadang orang menyebutnya juga hidrokarbon karena sebenarnya minyak itu adalah campuran atau senyawa kompleks antara hidrogen dan karbon yang dominan. Nah, dominannya karbon ini, dominannya karbon, nah, hidrogen. Nah, karena ada unsur H dan C, makanya istilahnya adalah hidrogen. Padahal sebenarnya kalau kita eh, analisis kimia, itu analisis kimia, unsurnya itu tidak hanya hidrogen dan karbon, ada juga nitrogen, gitu ya, ada juga nitrogen, ada oksigen dan sulfur dalam jumlah kecil itu biasanya sebagai pengotor. Ya. Nah, karbon sendiri itu kisarannya komposisinya itu 69 sampai 80% beratnya dari senyawa itu. Kemudian nitrogen ini sekitar 7 sampai 11%. Nah, sisanya ini campuran tadi apa namanya? Jumlah unsur yang minor, nitrogen, oksigen dan sulfur gitu. Nah, mengapa kok di minyak juga ada sulfur gitu? Nah, kita juga nanti di batuan induk ketika kita mendiskusikan batuan induk hidrokarbon. Nah, batuan induk hidrokarbon itu adalah batuan yang nantinya itu diendapkan pada lingkungan reduksi. Nah, ketika lingkungan reduksi, itu salah satu unsur yang muncul di lingkungan reduksi adalah sulfur. Nitrogen juga ada. Jadi, eh, pasti ada sulfurnya. Nah, di luar negeri sana, itu kandungan sulfurnya biasanya tinggi. Tinggi ya, bisa di atas 2%. Nah, untungnya di Indonesia, itu kandungan sulfurnya rendah, di bawah 2. Ya, pokoknya paling bagus lah minyak di Indonesia itu karena kandungan sulfurnya eh, rendah gitu ya. Oke, ini kalau kita eh, lihat dari definisinya Leforsen. Nah, jadi tadi istilah minyak tanah itu sebenarnya adalah kurang tepat. Bisa tepat manakala kita pakai minyak tanah, namanya minyak tanah itu dalam tanda petik sebagai kerosin. Kerosin itu merupakan hasil distilasi dari crude oil gitu. Jadi produknya gitu. Tapi kalau yang minyak aslinya, yang crude oil itu kita tidak bisa sebut, kurang tepat kalau kita nyebut sebagai minyak tanah. Ya tepatnya kita sebut sebagai uh, minyak batu tadi. Ya, ini minyak bumi lah. Karena dari dalam bumi. Oke, sekarang kita lihat, kita bandingkan atau kita lihat sebenarnya di dunia itu ada sumber-sumber energi lain selain minyak bumi. Tapi nanti saya di mata kuliah ini hanya fokus di sini, gitu ya. Tapi kita lihat ada arang dan kayu jelas itu dari kita eh, kehidupan sehari-hari itu kan arang dan kayu, terus kemudian batu bara, kemudian minyak dan gas bumi, terus kemudian energi nuklir itu juga bisa menjadi sumber energi. Hidrolistrik itu eh, kekuatan air dirubah menjadi listrik, itu jadi energi. Jadi kalau kita nanti berbicara tentang PLTMH gitu, pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu di sini air. Kemudian matahari jelas itu sinar matahari bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Salah satu penangkapnya adalah dengan menggunakan panel surya. Ya, panel-panel surya itu sebenarnya menangkap energi matahari untuk dirubah menjadi energi listrik. Panas bumi jelas gitu. Ya, dari apa namanya air yang terpanaskan menjadi uap, uap itu punya tekanan, tekanan dialirkan untuk menggerakkan turbin panas bumi. Tapi saya tidak membicarakan ini semua, tapi ini. Nah, mengapa kok minyak dan gas bumi? Ternyata minyak dan gas bumi itu punya keunggulan dibanding dengan sumber energi yang lain. Ya, dibanding dengan sumber-sumber energi yang lain itu punya keunggulan.
Nah, keunggulannya apa? Ini yang pertama adalah bentuknya fluida atau cairan. Jadi karena bentuknya fluida atau cairan, ini mudah ditransportasikan, ya. Kemudian mudah disimpan. Nah, mudah ditransportasikan itu dalam artian begini, karena dia sifatnya cair, kalau disimpan di wadah itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Itu satu. Kedua, karena dia cair bisa dialirkan lewat pipa. Ya. Nah, kalau misalnya eh, kita pakai sumber bahan bakar gitu ya, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu pesawat terbang begitu, tangkinya atau penyimpan bahan bakarnya, bagaimanapun bentuknya, itu bisa ngikuti si bensinnya. Bayangkan kalau misalnya mobil itu bertenaga batu bara, kan kita harus bikin box yang besar gitu untuk menyimpan batu baranya. Tapi kalau minyak kita bisa tangkinya itu kan bisa menyesuaikan space-nya dari si mobil atau pesawat terbang atau motor gitu ya, kendaraan bermotor. Nah, itu keunggulannya. Salah satu keunggulannya. Kemudian dari sisi kalori, kita lihat batu bara itu kalorinya itu 3.000 sampai 8.000 kalori per gram. Ya, batu bara yang paling bagus lah, paling bagus kalau batu bara 3.000 itu kan kemungkinan dia bisa lignit atau bisa gambut yang ringnya paling bawah. Nanti kalau sampai ke atas itu bituminus, subbituminus, kemudian antrasit. Antrasit pun itu kisarannya sekitar 7 ribuan. Nah, di atasnya masih ada sebenarnya batu bara itu namanya kokes gitu ya. Nah, itu mentok itu sekitar di sini 8.000 kalori per gram. Sebenarnya minyak itu bisa menghasilkan lebih dari 10.000 kalori per gram. Nah, bayangkan kalau misalnya kita eh, minyak itu cuma 1 gram kita menghasilkan 10.000 kalori. Kalau batu bara paling tidak kita butuh 2 gram. Artinya kan lebih banyak kita butuhkan batu baranya dibanding eh, minyaknya. Kemudian dari crude oil atau minyak mentah itu bisa menghasilkan berbagai macam bahan bakar gitu ya. Jadi kalau dari crude oil kemudian masuk nanti ke refinery, didistilasi itu akan menghasilkan banyak macam turunannya jenis bahan bakarnya. Nah, bisa bensin, bisa solar, bisa kerosin tadi gitu ya. Terus kemudian bisa parafin, terus kemudian nanti bisa salah satunya ini menghasilkan pelumas, itu minyak, dan terakhir itu bisa menjadi bahan baku petrokimia. Dan sisanya itu masih bisa kita manfaatkan, yaitu aspal. Jadi aspal itu sisa atau hasil akhir produk paling terakhir penghabisan dari minyak ketika kita di refinery atau didistilasi. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau dari minyak, ini sumur minyak, misalnya kita sedot, kemudian kita kapalkan, terus kemudian disimpan di kilang, kilang kemudian dibakar untuk didistilasi. Nah, dari distilasi ini, perhatikan ini banyak turunan bahan bakar yang bisa kita dapatkan. Bisa gas, bisa gasolin, bahan bakar kendaraan gitu ya, bisa kerosin, ini untuk pesawat terbang, mesin diesel gitu ya, pelumas, kemudian juga plastik, tekstil, itu beberapa eh, benang gitu ya, benang yang untuk baju itu kan sekarang eh, lebih banyak dari semacam plastik gitu ya di benangnya. Nah, terakhir ini bitumen aspal. Ya, ini sudah ibaratnya sisa-sisanya dari distilasi ini. Ini pun masih bisa kita manfaatkan untuk perkerasan jalan. Gitu. Nah, ini keunggulan dari minyak sebagai sumber energi. Kemudian kalau kita lihat sejarah penggunaan dari minyak gitu, itu cukup panjang gitu ya. Mulai berawal dari bangsa Arab, terutama mungkin di Jazirah Mesopotamia sana. Terus kemudian pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ya sekitar tahun 783 sampai 809 Masehi gitu ya.
Nah, si Harun si apa Harun Ar-Rasyid itu menyebutnya nafta, tapi tidak ketahuan sumbernya itu apa. Gitu ya. Nah, dari beberapa textbook itu mungkin dulu Nabi Nuh itu juga sebenarnya memakai sebagai lem antar papanya untuk bikin perahu gitu ya. Nah, itu diduga dari itu juga, itu dari minyak yang jadi minyak itu kalau rembes kemudian mengalami degradasi gitu, rantai karbonnya pecah, itu nanti lama-lama jadi semacam tir atau aspal. Makanya di Buton itu kan sebenarnya rembesan minyak, tapi sudah mengalami degradasi. Jadi dia perengkahan rantai karbonnya sehingga tinggal ibaratnya seperti dead carbon gitu. Jadi tinggal yang liat-liatnya saja. Kemudian juga di Cina itu sebenarnya sebelum Masehi sudah pernah melakukan pengeboran, tapi tidak ada rekornya ini apakah berhasil atau tidak. Nah, kemudian industri atau bisnis minyak itu sebenarnya dimulai dari abad 19 itu dimulai dari Inggris di Glasgow. Nah, di Glasgow Inggris itu mencoba mengolah minyak berhasil menjadi minyak lampu pengganti lilin. Dulu untuk penerangan dia pakai lilin, terus kemudian dicoba minyak dari rembesan itu dicoba diolah, akhirnya bisa menjadi minyak lampu. Nah, bisnis ini bisnis pengolahan minyak ini mulai eh, berlaku atau mulai booming ya tahun 1847 ini di Glasgow. Ini sejarah penggunaan minyak. Kemudian kalau sejarah eksplorasinya ini awal mulanya di Amerika gitu karena eh, yang banyak rembesan minyak itu adalah di Amerika gitu. Jadi kok ada sesuatu yang aneh gitu, ada seperti seperti semacam cairan dia keluar dari perut bumi warnanya hitam. Terus kemudian sebenarnya tahun 1842 sebelum ini ya jadi di Glasgow ini kan mengolah tadi minyak ya. Jadi kemungkinan ya dari rembesan tadi dari rembesan karena ini tahun 1842 ini sebenarnya Sir William Logan itu sudah mencoba ini orang geologi gitu ya mencoba menghubungkan antara rembesan minyak dengan struktur-struktur yang ada di situ, struktur-struktur geologinya terutama. Ternyata dia menemukan bahwa sebenarnya rembesan minyak itu berkaitan dengan struktur antiklin. Ya, si William Logan ini mengamati di Pulau Gaspe, mulut Sungai Saint Lawrence ini di Kanada. Di Kanada dia menghubungkan. Nah, tapi ini belum di digunakan. Jadi ini belum digunakan secara benar-benar ini struktur antiklin. Nah, tahun 1859 inilah tonggak awal eksplorasi minyak besar-besaran, nah, baik di Amerika maupun di dunia. Jadi mulainya tahun 1859. Jadi Kolonel William Drake gitu ya, pensiunan tentara, mencoba melakukan pemboran di sekitar rembesan minyak. Jadi ada rembesan minyak itu kemudian dibor di dekatnya. Dan ternyata ketika ngebor di kedalaman 69 kaki atau sekitar 20 meteran lah, 20,7 ya mungkin sekitar 21 meter, itu berhasil dapat minyak gitu ya. Ya, mulailah industri migas. Akhirnya pada tahun berikutnya mulailah muncul perusahaan-perusahaan minyak gitu ya. Jadi sejarahnya begitu. Jadi awalnya dari rembesan, di dekat rembesan dibor ketemu minyak. Tapi sebelumnya si William Logan sudah menyampaikan sebenarnya ada hubungannya antara rembesan minyak dengan struktur antiklin. Nah, kemudian tahun 18 tahun kemudian itu tahun 60, 1860 Henry D. Roger ini menemukan akumulasi minyak William Drake itu sebenarnya gitu ya, yang di dekat rebesan di bor itu menghubungkan ternyata ada struktur antiklin. Nah, struktur antiklin itu tahun 1861. Kemudian tahun 1860
1860 nih Henry Dodger. Nah, 1861 Sterihan itu secara resmi dia mempublikasikan di Montreal Gazette pada Maret 1861 ya 1 Maret 1861 judul tulisannya itu Notes of the History Petroleum. Di sini si Sterihan itu sudah juga menstate teori anti-clean. Itu. Hanya saja teori anti-clean yang dikembangkan oleh tadi si William Logan, kemudian Roger Sterihan itu belum dilirik, ya belum dilirik karena keberhasilan si Kolonel William Drake. Jadi dia perusahaan-perusahaan itu beramai-ramai ngebor di dekat rembesan minyak. Jadi teori anti clean masih belum di dilirik gitu ya. Sudah muncul teori-teorinya tapi belum dilirik dan belum digunakan. Masih euforia dengan rembesan dibor ketemu minyak. Nah, dengan keberhasilan William Drake tadi 1869, nah di Indonesia itu mulai gitu. Nah, orang Belanda juga ini. Jadi tahun 1871 Jan Rering ini sebenarnya Jan Rering bukan geologis, ya pengusaha gitu yang ada di Majalengka, pengusaha. Terus kemudian tertarik dengan kabar berita dari William Drake yang berhasil menemukan minyak dari hasil rembesan gitu. Nah, akhirnya si Jan Rering tahun 1871 mencoba mengebor di Desa Maja, Majalengka, di sebelah barat kaki Gunung Cerme, diberi sumur namanya Cibodas Tangat 1. Ini sumurnya. Jadi dibuat monumen gitu. Ini Jan Rering fotonya. Nah, ini monumennya gitu. Sebenarnya eh, mau mengikuti keberhasilannya si William Drake. Sebenarnya dapat, bukan gagal 100% tidak. Jadi di kedalaman 250 sebenarnya yang Ring itu ketemu minyaknya. Ketemu minyak. Cuman jumlahnya tidak banyak. Nah, jumlahnya tidak banyak, dia ngebor 250 meter gitu. Sebenarnya minyaknya berasal dari lebih dalam lagi gitu. Tetapi untuk ngebor biayanya terlalu besar, akhirnya rugi, nggak diteruskan gitu ya. Nah, sampai sekarang di daerah situ itu masih menjadi minat dari perusahaan-perusahaan minyak gitu ya, eksplorasi. Terakhir Lundin gitu ya, Lundin Banyumas yang ngebor-ngebor di situ gitu. Ya belum berhasil juga gitu ya, belum berhasil ketemu minyak gitu. Jadi uh, ini mencoba teori yang tadi rembesan. Kemudian tahun 1883 sampai 1885 ini orang Belanda Zelker gitu ya mulai ngebor di sekitar Pangkalan Berandan sana di daerah namanya Telaga Tiga dan Telaga Said. Dengan di Telaga Said ini nama sumurnya adalah Telaga Tunggal. Nah, ini ketemu minyak, ini sumurnya. Sumurnya Telaga Tunggal 1. Ketemu minyak di kedalaman yang relatif dangkal juga. 20 meteran lah sampai 30 meteran. Ketemu minyak dengan jumlah yang cukup bagus, cukup banyak. Nah, sebenarnya sumur ini yang menghasilkan minyak itu pada 15 Juni 1885. Jadi sebenarnya 1883 ini Zelker ini dapat konsesi dari Belanda gitu ya. Ya, dari Belanda dapat daerah. Nah, cuman tahun 1883 ini belum mulai ngebor karena dia harus ke Amerika dulu nyari alat bor. Nah, mulai dari tahun 84 ngebor, akhirnya ketika di tahun 1885 ketemu minyak di Telaga Said ini atau di sumurnya Telaga Tunggal. Nah, inilah tonggak awal dari eksplorasi minyak. Nah, pada tahun ini itu juga Belanda itu ngebor
di Jawa Timur, di daerah Ledok, Cepu sana dapat minyak. Terus kemudian di mana Kalimantan, di Riam Kiwa gitu ya, Sanga-Sanga ketemu minyak gitu. Nah, mulailah eh, tonggak eksplorasi minyak bumi di Indonesia. Kemudian perusahaan Amerika gitu ya, Standard Vacuum Petroleum membuka cabang di Sumatera Selatan dengan membuka perusahaan lah seperti anak perusahaan gitu ya, NKPM, Netherlands Colonial Petroleum Maskapai pada tahun 1921 ngebor di daerah Pendopo ketemu minyak, dapat minyak. Ini sejarah eksplorasi. Jadi ini masih memakai kesuksesannya William Drake tadi. Ada rembesan, kemudian dibor ketemu minyak. Gitu. Nah, belakangan-belakangan tidak semua di dekat rembesan kemudian ditor ketemu minyak, gitu ya. Nah, mulailah eh, apa namanya? Mengapa kok bisa begini? Ada rembesan minyak kok dibor nggak ketemu minyak. Nah, mulailah dilirik teori anti-clean tadi. Ya, teori anti-clean tadi uh, dilirik gitu. Nah, mulailah teori anti-clean dipakai. Jadi akhirnya juga ini dipakai Belanda juga ketika setelah generasinya Jan Rering dan Telaga Tunggal tadi, mulailah Belanda melakukan geologi permukaan, pemetaan geologi permukaan, nyari struktur-struktur anti-clean, kemudian ngebor. Ya, ngebor di puncak-puncak anti-clean gitu ya, di sumbu-sumbu anti-clean, ngebor. Nah, akhirnya dapat gitu ya. Nah, mulailah teori anti-clean dipakai. Jadi mulailah dipakai. Nah, tetapi ada masalah lagi. Jadi ada masalah lagi. Masalahnya adalah ternyata tidak semua anti clean ketika dibor ketemu minyak. Gitu. Awalnya sukses gitu ketemu minyak, tapi ada beberapa yang kok nggak ketemu minyak nih. Mengapa? Ada struktur anti clean kok tidak ketemu minyak gitu. Nah, pertanyaan itu muncul ini. Mengapa terdapat anti clean yang berisi minyak dan ada yang tidak? Gitu. Nah, inilah mulai muncul namanya konsep batuan reservoir. Mulainya muncul, mulainya muncul tadi perangkap gitu ya, anti clean-nya dari anti clean akhirnya berkembang. Mulailah namanya konsep batuan reservoir gitu ya. Nah, ini mulai tahun 1860 sebenarnya sudah Profesor Alexander Winchell ini sudah menyampaikan sebenarnya bahwa batu pasir yang terdapat pada antiklin yang mempunyai pori ya itu yang bisa menyimpan minyak. Tetapi ini ketika si Alexander Mitchell menyampaikan seperti itu juga belum dilirik karena keberhasilan dari teori antiklin. Sama seperti kesuksesan ya William Drake tadi. Ngebor minyak, rembesan, ngebor minyak dapat. Tetapi sebenarnya kan sudah William Logan, terus kemudian Styrihan itu sudah menyampaikan teori antiklin tapi belum dilirik. Nah, begitu kenapa kok di dekat rembesan nggak ketemu, mulailah ngelirik apa namanya struktur antiklin. Gitu. Nah, begitu struktur antiklin berhasil, ini sebenarnya tahun 1860 sudah ada yang profesor sudah menyampaikan harusnya ada batuan yang berpori yang bisa menyimpan minyak, gitu. Tapi nggak dilirik gitu. Ya, nah inilah gitu ya lahirnya konsep batuan reservoir. Maka hanya anti-clean yang mempunyai pori, batuan yang mempunyai pori yang dianggap bisa mengandung minyak, ya, mengandung minyak. Jadi makanya lahirlah konsep batuan reservoir. Jadi urutannya dari awal sampai sini begitu. Jadi rembesan dulu, ngebor, terus kemudian struktur anti clean, barulah si eh, reservoirnya, gitu ya. Tetapi ada masalah lagi, gitu ya. Ketika kenapa kok eh, nanti akhirnya akan ada masalah, gitu. Jadi
ada struktur antiklin, ada reservoirnya, artinya ada batuan yang berpori yang bisa mengandung minyak, tetapi minyaknya juga nggak ada. Nah, minyaknya nggak ada. Kenapa kok ada struktur antiklin, terus kemudian ada batuan yang berpori yang bisa menghasilkan minyak, tetapi minyaknya nggak ada. Nah, mulailah eh, berpikir gitu ya, barulah mulai muncul namanya batuan induk. Ya, jadi ditelusuri ya, asal muasalnya dari minyak bumi gitu ya. Nah, ketika ditelusuri maka muncullah namanya batuan induk. Nah, ketika muncul sudah muncul tadi eh, anti clean, kemudian batuan reservoirnya, batuan yang berpori, nah kemudian batuan induknya asal asal muasalnya dari minyak, maka lahirlah konsep yang namanya petroleum system, tapi belum sepenuhnya di state itu petroleum system. Nah, yang men-state petroleum system nanti adalah si ini, Megun Endo tahun 1994. Ini gambaran petroleum systemnya. Nah, nanti saya jelaskan ini. Nah, sebenarnya sebelum lahir petroleum system ini ada yang namanya konsep oil system. Ini yang mengemukakan itu adalah Momper Endo. Jadi sebelum Megun Endo ini ada namanya Momper Endo. Jadi sebenarnya Momper Endo itu mengorganisir APG. Jadi American Association Petroleum Geologists Conference itu tahun 72 dengan temanya ini New Idea, Origin, Migration and Entrapment of Oil gitu ya. Ya. Nah, APG sendiri itu umurnya tua dari lahir APG itu 1871. Jadi sudah sangat tua. Jadi ketika ini ada konferensi-konferensi ya berkumpulnya orang-orang geologi yang berkecimpung di minyak sebenarnya. Nah, di konferensi ini Do sendiri, Do dan Momper ini menghasilkan dua naskah. Ini kalau kalau yang ini adalah Momper, yang ini adalah Do. Jadi sebenarnya Do ini itu spesialisnya adalah geokimia batuan induk. Dia menganalisis batuan induk dan minyak. Jadi geokimia dianalisis gitu. Nah, dari beberapa eh, lapangan minyak yang tempat dia bekerja dianalisis, akhirnya dia bisa membuat kesimpulan oil to source rock correlation. Jadi minyak yang ada di trap itu berasal dari batuan induk mana? Itu dari geokimianya. Jadi dianalisis kimianya dari minyak. Jadi nanti dianalisis gizi, gas kromatograf dan gas kromatograf mass spektrometri gitu, baik minyak maupun batuan induknya. Akhirnya nanti dicocok-cocokkan. Oh ternyata minyak ini berasal dari batuan ini. Nah, sedangkan Momper itu oil to oil correlation. Jadi ada lapangan minyak, dianalisis kimianya, kemudian apakah lapangan minyak yang satu dengan yang lain itu sama. Kalau sama berarti satu famili atau satu berasal dari satu sumber. Tapi kalau berbeda, oh berarti ada dua famili, ada dua batuan induk yang berbeda. Nah, naskahnya Momper Endo ini diterbitkan pada APG Bulletin tahun 74. Nah, pada conference ini sebenarnya ada Megun. Jadi Megun datang di eh, konferensi itu dan Megun ini juga ahli geokimia batuan, ahli geokimia petroleum gitu. Tapi tempat bekerjanya berbeda dengan Do. Jadi Do di perusahaan lain, Megun di tempat lain. Tapi sebenarnya Megun juga melakukan itu. Nah, ketika si Do menyampaikan publikasi itu, presentasi seperti itu, si Megun akhirnya tertarik kok sama seperti yang saya teliti. Nah, akhirnya si Megun sama Do
bergabunglah gitu ya, join gitu, mungkin tuker-tukeran data antara lapangan minyak dengan itu, akhirnya membuat yang lebih spesifik namanya nanti petroleum system. Jadi seperti ini petroleum system. Jadi petroleum sistemnya adalah di sini ada batuan induk, ya tempat ini cekungan ini adalah tempat sedimen diendapkan, tempat batuan induk berasal. Ketika dia matang, dia akan migrasi mengikuti apa carrier bed batuan reservoir, akhirnya nanti terjebak. Nah, yang hijau ini adalah top oil window, yang merah ini adalah top gas window. Artinya ini adalah batas di mana minyak mulai terbentuk. Biasanya suhu. Kalau di lab itu sekitar 439 derajat itu mulai terbentuk minyak matang. Gitu. Nah, kalau yang ini gas itu sekitar suhunya 459-an. Mulai terbentuk minyak, mulai terbentuk gas. Nah, mengapa kok ini gasnya di bawah, sedangkan minyaknya di atas? Gitu. Kok enggak ini di atas, ini di bawah? Karena gas kan apa berat jenisnya lebih ringan. Kenapa kok berat jenisnya ringan malah di bawah? Ya, kita kembali ke suhu tadi. Suhu pembentukan minyak maupun gas. Yang terbentuk duluan adalah minyak karena suhunya 435 sampai 439. Terbentuk minyak duluan. Ketika semakin dalam, ketika kita di geologi ada namanya gradien geothermal, semakin ke dalam suhunya akan semakin tinggi. Ketika suhunya semakin tinggi, minyak yang tadi sudah terbentuk, kalau dia terpanaskan terus dia akan berubah jadi minyak. Makanya top gas window-nya ada di bawah dari. Nah, gas pun juga begitu, nanti dia akan migrasi. Nah, dari satu daerah ini, dari yang cekungan ini sampai nanti terjebak si minyak di sini, inilah yang kita sebut sebagai area petroleum sistemnya. Di mana area petroleum sistemnya harus ada ini, unsur-unsur utamanya. Ada overburden, ada seal, ada reservoir, ada source rock, terus kemudian ada underburden di bawahnya maupun basementnya. Ini. Nah, kalau kita lihat definisinya, ini definisi dari Megun Endo, ini saya ambil dari Megun Endo, jadi ini bahasa Inggrisnya. Nah, saya kutip langsung dari Megun Endo gitu ya. Nah, ini saya terjemahkan. Jadi kalau saya terjemahkan begitu, pengertian petroleum sistemnya dari ini adalah sistem alami yang mencakup kumpulan batuan induk aktif. Ini aktif pot of active source rock itu adalah kumpulan batuan induk aktif. Nah, inilah yang nanti akan menggenerasi atau membentuk batuan-batuan ini yang bisa membentuk dan menggenerasi minyak maupun gas. Ya, dan semua minyak dan gas yang terkait mencakup. Nah, kata kuncinya lain lagi di petroleum system selain ada kumpulan batuan induk aktif, itu ada elemen geologisnya, elemen geologinya. Jadi elemen geologi yang tadi ini yang namanya elemen geologi harus ada. Jadi elemen geologinya itu ada batuan induk, reservoir, batuan penyekat maupun batuan pembentuk. Itu adalah elemen-elemen geologis ya, elemen-elemen geologi yang harus ada di petroleum. Selain itu, meskipun ada elemen geologinya ada, tetapi kalau tidak ada proses, minyak juga nggak akan terbentuk. Jadi harus paling tidak dua inilah harus ada. Jadi ada prosesnya adalah pembentukan trap, pembentukan perangkap atau trap, terus kemudian generasi, eh, pembentukan minyak, migrasi dan akumulasi. Ada proses tapi nggak ada elemennya, ya tidak akan menghasilkan akumulasi hidrokarbon. Ini. Jadi harus ada dua ini harus ada elemen geologi dengan prosesnya harus ada. Nah, itu kunci definisi dari petroleum. Jadi ada ini kumpulan batuan hidroaktif atau a pot of active source rock, elemen geologi dan proses itu yang harus ada. Kemudian kalau dari petroleum system itu si Megun Endo membuat tingkatan investigasi sebelum ketemu nanti eh,
akumulasi minyak dalam jumlah yang komersil. Urut-urutannya itu dalam skala regional adalah sedimentary basin. Karena minyak itu dari batuan sedimen, itu, makanya tidak terlepas dari cekungan. Jadi studi pertama itu kalau di perusahaan-perusahaan minyak yang dicari adalah cekungan-cekungan sedimen. Nah, ketika kita studi cekungan sedimen, apa yang dipelajari di cekungan sedimen adalah ini, sekuen stratigrafinya, runtunannya stratigrafi yang ada di cekungan, terus kemudian struktural, gaya-gaya struktural yang ada di batuan sedimen tersebut. Dari cekungan ini yang skala besar, kemudian diinvestigasi lagi, dilihat lagi, petroleum sistemnya ada nggak yang tadi elemen dan prosesnya tadi. Jadi dilihat jadi genetik relation, jadi hubungan genetik antara pot of active source rock dengan yang nantinya menghasilkan minyak. Ini di petroleum system tingkatannya. Nah, setelah itu oke, ada gitu ya, ada elemen geologinya, ada prosesnya. Ternyata minyak-minyak itu dalam tanda petik trap-trap itu di lapangan itu banyak gitu. Nah, ketika trapnya banyak gitu, kumpulan-kumpulan trapnya banyak, itulah yang kita sebagai play. Jadi play itu kita mendeskripsi trap present day saat ini. Nah, trap yang present day didapat dari mana? Ya tadi studi seismik. Biasanya ketika kita studi sedimentary gitu ya, ketika perusahaan nggak punya data bawah permukaan, dia melakukan studi seismik gitu. Nah, dari seismik kita lihat sekuens stratigrafinya bagaimana, gaya strukturnya sedimen bagaimana, terus kemudian unsur-unsur geologinya dan prosesnya apakah ada atau tidak, itu dari seismik bisa. Terus kemudian dari seismik pun nanti ketahuan perangkap-perangkapnya. Nah, kalau di dalam satu area perangkap-perangkapnya banyak, itulah yang kita sebut sebagai play. Ya, jadi kalau kita perhatikan adalah describe a series. Jadi mendeskripsi beberapa trap present day. Jadi banyak trapnya. Kemudian ini mengkerucut lagi. Ya, mengkerucut lagi dari play, ini mengkerucut lagi. Akhirnya nanti memilih salah satu atau individual trap. Nah, ketika menentukan individual trap yang dari beberapa trap tadi, kita pilih, ya kita tentukan juga, menentukan kira-kira nanti di trap itu ada akumulasi hidrokarbon secara ekonomis, ya, secara komersil, jumlahnya komersil. Nah, kalau menurut Megun Endro, jadi tingkatan dari studi cekungan sedimen dan petroleum system ini, kepentingan ekonomisnya tidak begitu penting, gitu ya. Ya hanya studi-studi gitu. Itu tidak penting. Ini tidak begitu penting ekonominya. Tetapi ketika kita sudah play dan prospek, nah ini ekonominya ini mulai penting ini. Karena ini sudah menyangkut nanti eh, sukses rasio gitu ya dari keberhasilan eksplorasi tadi. Nah, ini tingkatannya semakin ke bawah di sini, itu tingkat resikonya semakin tinggi. Resiko ininya. Jadi nggak ada resiko sama sekali, wong kita cuma studi gitu ya. Melihat cekungannya, sekuennya kan nggak rugi-rugi amat gitu. Tapi kalau sudah sampai sini kan sudah menentukan nanti mana prospek yang harus trapnya yang harus dibor. Nah, itu sudah benar-benar diperhitungkan. Kemudian kalau kita lihat perbandingannya gitu dari 4 tadi, studi yang investigasi tadi ya, sedimentary basin, petroleum system, play dan prospek, kita bandingkan, ini ya faktornya ada investigasi, ya di sedimentary kita menginvestigasi batuan sedimen, petroleum systemnya kita investigasi petroleum. Kalau play, nah ini kita lihat di sini trap pakai S artinya banyak. Tetapi kalau trap di sini di prospek ini trap. Jadi cuman single. Jadi satu. Ini ya dari
5 dipilih satu. Ini di sini. Ekonomi, nah tidak ada. Tapi ini penting kalau sudah masuk di play, ini penting karena sudah berkaitan dengan uang gitu, kalau play dan prospek gitu. Waktu geologinya, ya kalau sedimen di cekungan sedimen adalah waktu pengendapan, petroleum system adalah critical moment di mana minyak misalnya mulai terbentuk, critical moment. Play ya present day, trap present day yang saat ini yang bisa kita lihat dari studi tadi, petroleum system dari seismik itu perangkap-perangkap yang kita lihat saat ini. Ini prospek juga present day. Keberadaannya ya harus ada. Ya ini absolut gitu kan, mutlak harus ada sedimen. Ya bagaimana kita mau mengeksplorasi minyak kalau kita tidak punya cekungan gitu. Kan nggak ada batuan sedimennya. Petroleum system ya mutlak ada. Play bisa kondisional, prospek juga bisa kondisional. Kemudian cost, ya kita perhatikan tadi ekonominya. Cost ini tidak tinggi, ya sangat rendah. Bisa saja kita studi cekungan itu tanpa melakukan seismik gitu ya. Jadi kita kumpulkan ya kalau kita istilahnya itu studi pustaka, kita kumpulkan dari beberapa apa namanya literatur, jurnal segala macam yang kira-kira eh, daerah eksplorasi kita itu masuk di cekungan mana, kita studi itu. Sekuens stratigrafinya kita juga bisa lihat stratigrafi regionalnya. Struktur-struktur geologinya kita juga bisa lihat apa dari struktur geologi regional gitu. Artinya uang yang keluar tidak banyak, malah sedikit gitu ya. Petroleum system mulai keluar duit gitu. Nah, ketika sudah play, nah ini sudah mulai mulai keluar duit gitu. Terus kemudian juga ini kalau prospek sangat tinggi eh, keluar uangnya karena ketika kita sudah menentukan eh, titiknya prospeknya pasti nanti akan ngebor gitu. Nah, itu kan butuh biaya yang sangat besar gitu. Nah, ini analisisnya. Nah, faktor risikonya tinggi. Artinya di sini faktor gamblingnya, untung-untungannya itu ya sangat gambling sekali gitu. Karena kalau di perminyakan itu tingkat keberhasilan kita ngebor itu hanya sukses rasionya itu hanya sekitar 35 sampai 40%. Ya, karena kita nggak tahu sama sekali barang yang di bawah, tapi secara geologi, elemen geologi maupun proses ada. Tetapi benar atau tidak kan kita harus buktikan dengan bor. Nah, dengan bor itulah ya gambling. Keberhasilannya cuma 35 sampai 40%. Makanya itu kalau di eh, perusahaan minyak itu kadang geologis-geologis ya terutama yang senior geologisnya gitu. Itu kadang ya adu argumen dengan orang-orang keuangan. Karena keuangan yang harus mengeluarkan uang ketika mau ngebor. Sekali mendirikan rig untuk ngebor kan bisa sekitar 4 miliaran. Ya, tapi kalau berhasil ya bisa lebih dari itu. Tapi kalau enggak kan ibaratnya 4 miliar hilang. Jadi faktor risikonya sangat besar. Kemudian kalau analisis modelingnya ini analisis cekungan, ini analisis sistem, ini analisis play, dan ini analisis prospeknya. Nah, sebenarnya apa itu play atau prospek tadi saya play dan prospek. Nah, kalau kita lihat definisinya ini juga saya ambil dari eh, saya gabung antara Megun Endo dan Leforsen gitu mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau play sebenarnya adalah sekelompok ladang minyak atau sekelompok prospek di wilayah yang sama yang dikontrol oleh tatanan geologi yang sama. Ya kalau misalnya ada perangkap-perangkap antiklin ya di dalam satu daerah yang sama itu artinya bisa jadi satu cekungan gitu ya, di dalam satu cekungan atau di dalam satu IUP misalnya. Kalau di minyak nggak tahu apakah masih berlaku kontrak karya atau tetap juga pakai IUP gitu. Nah, artinya sekelompok ladang minyak itu kan ada beberapa gitu. Secara tatanan geologi sama. Itu play. Kalau prospek itu adalah perangkap potensial yang harus dibor untuk memeriksa apakah mengandung minyak yang cukup untuk tujuan komersial. Jadi ini sudah cuma satu. Jadi tidak beberapa lagi, tapi satu. Ya, harus dibuktikan
dibor benar-benar mengandung minyak, yaitu tujuannya komersil. Kalau kita ngebor kan tujuannya komersil. Tujuannya sebenarnya adalah ini, untuk menghasilkan komersil, minyak yang bisa diproduksi, kemudian bisa dijual. Itu yang kaitannya dengan komersil. Nah, kalau kita lihat gini yang tadi, ini nah, merah-merah ini saya lihat plan view ya dari atas, ini dari samping. Jadi petroleum sistemnya begini, kalau dilihat dari atas begini. Jadi yang ini pot of active source rock ini, kumpulan batuan induk ini, atau orang nyebutnya kadang kalau di perminyakan ini kitchennya, dapurnya, ini seperti ini. Jadi ini ada struktur sincline gitu ya, ini sincline kan. Sincline itu menembus ke sana gitu, memanjang ke sana, membentuk seperti ini area extendnya. Ini pot of active source rock gitu. Nah, ketika nanti ini sudah matang, kan si minyak atau gas ini akan bermigrasi. Misalnya di sini ada semacam anti-clean begitu. Ini bisa terjebak di sini minyaknya. Terus kemudian di sini ada batu pasir, tetapi di sini batuan bedrock, tapi yang hitam ini seal rock, sehingga minyak bisa terjebak di sini. Nah, dua ini dari sini sampai sini itu kita sebut sebagai play, atau yang ini, yang hitam-hitam ini, area ini, seluruh area ini itu kita sebut sebagai play. Nah, sedangkan prospek itu ini cuma satu ini. Ya, kita lihat di sini, oh ternyata dari seismik kok sepertinya ini trapnya lumayan. Kalau menjebak minyak ini jumlahnya lumayan. Nah, ini yang kita tentukan di sini. Nah, kalau kita menentukan ini, satu titik ini yang kita sebut sebagai prospek. Itu pun belum 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 tentu discover ya. Gitu ya. Kita hanya baru bisa prospek. Baru nanti kita bor, kalau kita ketemu minyak ya kita sebut sebagai discover di situ. Ya. Nah, bisa saja play-play ini berubah menjadi prospek gitu ya. Misalnya ini ngebor satu berhasil, coba lagi nih di sini ngebor lagi. Nah, kita anggap ini prospek, ketemu lagi misalnya ngebor ketemu. Bisa meningkat ya dari play itu bisa meningkat menjadi prospek. Ya, kalau dari investigasi eh, Megun Endo tadi. Ya, jadi ini kelompok ini itu adalah play, ya ini juga play, play tersendiri karena ini kan ketika migrasi itu bisa ke segala arah. Ini ke sana, ini bisa ke sana. Nah, kalau misalnya ini ada struktur begini, anti-clean dalam tanda seperti anti-clean, tapi sebenarnya ini kan struktur yang dibentuk oleh seretan sesar, itu drag fault gitu. Jadi nanti bisa migrasi terjebak di sini, yang ini migrasi terjebak di sana. Bisa saja ini migrasi ke bawah kalau misalnya batuan basementnya dia pecah-pecah, minyak maupun gas ketika terperas keluar ke bawah, dia bisa tersimpan di bawah. Ya nanti ketika kita pelajari di batuan reservoir gitu ya. Jadi tidak tidak selalu batuan beku itu bukan reservoir, bisa jadi reservoir. Nah itu dulu pernah ada sukses ConocoPhillips ya sekitar tahun 2006 2007-an lah, ketika dia eksplorasi di Sumatera Selatan, di daerah Suban gitu ya, Sumatera Selatan, akhirnya ketemu lapangannya disebut sebagai Suban Field, itu gas, dan pada waktu tahun itu dikategorikan sebagai giant gas ya, ketemu. Nah, batuan reservoirnya ternyata adalah batuan basement granit gitu ya. Tapi granitnya retak-retak. Nanti kita pelajari di batuan reservoir. Granitnya retak-retak gitu. Artinya apa? Gas yang terbentuk di sini ketika dia expel migrasi, dia tidak ke atas. Karena mau ke atas dia tertutup oleh batuan sekatnya. Dia terperasnya ke bawah, akhirnya tersimpan di batuan dasarnya, di batuan basementnya yang granit itu. Ya, nah granitnya bisa retak-retak, bisa granit washnya, gitu ya. Jadi karena granit lapuk, akhirnya kan kuarsanya lepas-lepas, material eh, mineral-mineral yang lain larut, hilang, ya tinggal kuarsa-kuarsanya. Kalau kuarsa-kuarsanya kan jadi seperti batu pasir
silika, batu pasir kuarsa gitu. Dia punya pori, akhirnya bisa tersimpan di situ. Ini katanya dengan play dan prospek. Nah, komponen ya, petroleum system yang harus ada tadi, ya ini ada batuan induk. Nah, batuan induk nanti untuk menganalisis dari batuan induk, caranya itu ada namanya total organik karbon, gitu ya. Terus kemudian tipe korogen dan kematangan. Ini analisis batuan induk. Cara untuk menganalisis batuan induk, apakah batuan itu bisa bertindak sebagai batuan induk atau tidak. TOC itu mengukur seberapa cukup unsur organik yang tersimpan di batuan itu untuk bisa jadi minyak. Jadi tipe korogen nanti eh, unsur organik yang ada di batuan itu apakah akan menghasilkan minyak, apakah akan menghasilkan gas, atau bisa menghasilkan dua-duanya. Nanti kita lihat di batuan itu. Kematangan ya pada suhu berapa bahwa si minyak itu matang gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita menentukan tingkat kematangan gitu. Apa namanya analisisnya dengan menggunakan apa saja. Nanti kita akan pelajari. Terus kemudian ini migrasi, kemudian batuan reservoir, penutup, dan jebakan hidrokarbon. Nah, batuan induk itu disebut sebagai generatif subsistem. Jadi kalau ini petroleum sistemnya ini keseluruhan, jadi kalau batuan induk disebut sebagai generatif subsistem. Jadi subsistem yang membentuk minyak maupun gas. Sedangkan migrasi, batuan reservoir, batuan penutup, batuan jebakan itu kita disebut sebagai migration and entrapment subsystem. Jadi subsistem migrasi dan penjebakan gitu ya. Nah, ketika kita menganalisis play tadi untuk memilih mana yang prospek gitu. Jadi kan kira-kira kita nyari nih akumulasi hidrokarbonnya kira-kira ada di mana. Nah, sebenarnya akumulasi hidrokarbon itu faktor perkalian dari ini semua. Ini. Untuk bisa terjadi akumulasi hidrokarbon, itu ada faktor mudahnya menganalisis gitu, ada faktor perkalian ini. SR itu adalah sosrok, kemudian M itu migration, res ini adalah reservoir, seal ini adalah seal, trap ini adalah trap. Nah, kadang masih ditambah lagi dengan timing, waktu. Ya. Nah, ketika kita studi tadi, petroleum system atau play, kita lihat, oh kalau ada apa namanya, sosroknya, itu kita beri notasi satu. Migrasi ada satu. Reservoir, misalnya, oh ternyata dari studi petroleum system, reservoirnya nggak ada, kita kasih nol. Seal ada satu. Trap ada satu. Timingnya ada. Jadi kalau semua bilangan ini dikalikan dengan nol, pasti hasilnya nol. Artinya ketika itu hasilnya nol, berarti tidak ada akumulasi hidrokarbon. Nah, artinya apa? Semua parameter ini harus ada untuk bisa terjadi akumulasi. Kalau salah satunya sudah tidak ada, tidak akan terjadi akumulasi hidrokarbon. Itu paling gampangnya untuk eh, menentukan apakah nantinya ada akumulasi hidrokarbon. Nah, makanya ketika studi cekungan, terus kemudian petroleum system, itu diperhatikan benar-benar ini. Yang ini sosroknya, dianalisis benar-benar ini, terus kemudian migrasinya, reservoirnya, seal, trap, dan timingnya. Ini diperhatikan benar-benar. Salah satu faktor nggak ada, pasti tidak akan terjadi akumulasi hidrokarbon. Nah ini definisi-definisi aja, definisi aja terkait dengan batuan induk. Batuan induk itu adalah batuan yang mampu membentuk atau menghasilkan minyak maupun gas. Itu kita sebut sebagai batuan induk. Nah, karena batuannya bisa menghasilkan minyak dan minyak atau gas, nah, sementara minyak atau gas itu berasal dari apa namanya unsur organik. Nah, unsur organiknya pasti tersimpan pada batuan yang berbutir halus. Nah, ketika batuan berbutir halus, batuan apa saja yang bisa berbutir halus?
Ya bisa batu lempung, mungkin batu lanau, asal kandungan organiknya cukup. Ya, nanti kematangannya juga cukup. Itu bisa menghasilkan hidrokarbon. Kemudian migrasi. Jadi setelah batuan induk tadi, unsur organiknya cukup, tingkat kematangannya cukup, minyak akan terperas keluar dari batuan induknya. Nah, ketika terperas itu keluar pertama kali minyak dari batuan induk itu yang kita sebut sebagai migrasi primer atau ekspulsi, gitu ya. Nah, jadi keluar terperasnya minyak pertama kali dari batuan itu ekspulsi. Nah, ketika sudah keluar, terus kemudian masuk ke batuan yang porus, dia ibaratnya masuk ke batuan carrier bed gitu. Dia akan jalan-jalan bermigrasi. Nah, ketika itu jalan-jalan di carrier bed, itu yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Migrasi sekunder sampai nantinya dia akan terjebak. Kalau dia tidak terjebak, itu akan jalan-jalan terus gitu, minyak. Nah, karena minyak kan berat jenisnya ringan, makanya dia akan mencari tempat yang tinggi. Jalannya ya bukan mengalir seperti apa aliran air tidak. Dia melewati pori-pori yang ada di batuan carrier bednya tadi. Jadi carrier bed dia lewat pori-pori sampai akhirnya dia nanti terjebak. Gitu ya. Nah, batuan reservoir itu adalah batuan yang porus dan permeabel yang bisa menyimpan hidrokarbon. Syarat utama batuan reservoir ini harus porus dan permeabel. Ya, bagaimana minyak mau tersimpan kalau batuan itu tidak porus gitu. Bagaimana minyak itu bisa tersimpan kalau itu batuannya tidak permeabel. Nah, permeabel ini kaitannya nanti untuk menentukan berapa jumlah minyak yang bisa tersedot, gitu ya. Kalau porus, berapa minyak yang bisa tersimpan, berapa jumlahnya yang bisa tersimpan. Ini artinya batuan reservoir. Nah, kalau batuan penutup itu adalah batuan yang impermeabel, yang menahan ketika minyak itu terakumulasi. Jadi tadi sudah ketemu, sudah ada anti-clean gitu, trapnya, ada reservoirnya, minyak jalan-jalan terperangkap di situ. Nah, di atasnya reservoir itu harus ada batuan sekat namanya. Batuan yang impermeable. Dia tidak bisa ditembus oleh larutan atau fluida atau cairan. Sehingga minyak dia tidak akan bisa kemana-mana. Ya sudah tersimpan di situ karena ketika mau migrasi ke atas dia tidak bisa. Gitu. Itu batuan penutup. Trap adalah struktur geologi yang mencegah bentuk struktur geologi yang mencegah migrasi dari hidrokarbon akhirnya nanti terakumulasi di situ. Nah, dulu yang tadi sejarahnya petroleum system, klasikalnya trap itu adalah struktural trap, gitu, terutama anti clean. Nah, ternyata dengan perkembangan apa namanya konsep geologi, pemikiran geologi, ternyata trap itu tidak hanya struktural trap, nanti bisa stratigrafi, mungkin bisa kombinasi antara stratigrafi dengan struktural gitu. Tapi awalnya berangkat itu dari klasikal trapnya itu adalah struktural trap atau anti clean yang tadi. Ya, ini tangkap. Nah, gambarannya begini ya. Jadi petroleum sistemnya. Jadi ini ada sosrok tadi. Sosroknya harus ada, sosroknya harus matang. Ketika matang dia ini panahnya keluar. Nah, ini namanya migrasi primer atau ekspulsi, terperasnya minyak atau gas keluar pertama kali dari batuan induk. Nah, di atasnya ini ada batuan reservoir atau batuan yang porus. Di bawahnya ini kebetulan juga ada. Nah, ketika di bawah ini ada batuan yang porus, minyak akan terperas ke atas dan keluar. Nah, ke bawah. Ketika nanti terperas ke atas begini, minyak akan jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan inilah yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Jalan-jalannya ini adalah ke carrier bed sebelum ke akumulasi. Ini. Ini yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Di bawah pun juga begitu. Ini terperas terus kemudian lewat carrier bed gitu sampai akhirnya tempat tinggi dia terjebak. Nah, minyak itu tidak hanya migrasinya ke sana. Kalau dia ini struktur sinklin berarti di
sebelah kiri itu kan nanti akan terbentuk akan ketemu antiklin juga kan. Jadi dia juga nyebarnya ke sana. Jadi bisa ke sana migrasinya bisa ke sana. Jadi bisa saja eh, nanti kalau di sini ada antiklin, di sebelah sana ada antiklin, ada minyak. Nah, itu yang dipelajari tadi si Momper sama Megun sama Do. Minyak yang ini dengan minyak yang sana misalnya, apakah satu famili secara kimia? Kalau satu famili, oh berarti minyak yang di sini dengan yang di sana sumbernya sama. Bisa saja minyak yang di sini, minyak yang ini, dengan yang minyak yang ini juga bisa berbeda batuan sumbernya atau batuan induknya. Kebetulan ini sumbernya sama. Tapi bisa saja ini bukan minyak yang ada di sini dan minyak yang ada di sini bukan berasal dari satu sumber ini. Bisa dari sumber yang lain. Itulah gunanya tadi si do oil to source rock correlation untuk menentukan minyak ini berasal dari batuan induk yang mana. Minyak ini berasal dari formasi yang mana. Itu yang nah, bagaimana menganalisisnya Pak? Ya bisa saja dari singkapan, misalnya dari formasi diambil gitu ya, terus kemudian dianalisis kimianya, atau ketika ngebor ketemu misalnya pas ngebor itu kan ketemu cuttingnya lempung gitu ya, dianalisis gitu. Kira-kira dari mana? Apakah sama karakteristik geokimianya dengan minyaknya? Ya kalau sama ya kemungkinan berasal dari sumber itu. Nah, tesis saya ketika S2 itu seperti itu. Jadi oil to oil correlation dari oil to source rock correlation, tapi di cekungan Jawa Timur bagian barat gitu. Jadi ujung ini kalau cekungan Jawa Timur saya paling barat gitu. Nah, di situ banyak rembesan minyak, ada sumur-sumur bor gitu. Nah, ketika saya datanya kebetulan waktu itu saya diberi data mentah dari perusahaan minyak gitu ya, dari perusahaan minyak. Saya data mentahnya analisis kimia minyak rembesan sama kimia dari batuan induk. Kemudian saya cari-cari-cari, ternyata klopnya rembesan minyak yang ada di cekungan Jawa Timur bagian barat itu batuan sumbernya, batuan induknya itu dari formasi Ngimbang yang ada di Jawa Timur. Wah, jauh sekali. Karena dari batuan-batuan induk yang ada di sekitar rembesan minyak itu tidak ada yang klop, ya, apa namanya jejak kimianya, jejak kimianya atau kesamaan kimianya antara batuan induk ya dengan minyak. Maaf ya. Ini, nah tadi yang saya sampaikan di Sumatera Selatan yang ConocoPhillips reservoirnya itu basement yang ini, granit gitu. Jadi granit, jadi bisa saja nanti si batuan induk ini nempelnya ke sini. Jadi ini kebetulan kan di selanya ada batuan yang reservoir. Tapi bisa saja batu lempungnya ini nempel di atasnya apa namanya basement. Gitu. Nah kalau basementnya retak-retak, ya ketika migrasi kan bisa tersimpan retakan-retakannya itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kalau ini literatur-literatur yang saya pakai di materi ini gitu ya. Terus oh ini belum saya tambahkan Leforsen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah dan perkembangan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak tadi kan kalau yang di sebelumnya ada gambar yang gasnya itu di bagian bawah, terus yang Hmm. gambar terakhir ini gasnya di bagian atas. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, nggak Pak, kenapa seperti itu? Terima Mana kasih. ini? Ini. Yang mana Ini Pak? ini gasnya ada di atas. Oke Iya, ya. Bapak PPT-nya belum terlihat. Belum ya. Sebentar, sebentar. Oh, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Oh, bentar.
Ini sudah terlihat? Udah, Bapak. Ya, ini ya. Ini ya maksudnya ya. Ini kan merahnya di bawah gasnya ya. Sementara yang ini gasnya di atas kan gitu. Betul, Mungkin Pak. pertanyaannya begitu. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi kembali lagi ke sini dulu. Ini tadi saya sampaikan, ini adalah garis atau eh, suhu di mana minyak terbentuk atau kita sebut sebagai top gas window. Jadi di kedalaman itu suhu itu minyak terbentuk gitu ya. Nah, kok minyak? Ini gas. Sedangkan ini minyak. Nah, kok bisa terbalik, Pak? Ini kan di trapnya kok bisa terbalik. Ini adalah minyak terbentuk pertama kali. Jadi batas suhu di mana minyak ini yang hijau ini terbentuk. Kalau yang ini batas suhu terbentuknya gas. Nah, ketika ini dua-duanya terbentuk, misalnya ini dua-duanya terbentuk, ini minyak dan gas terbentuk, ini dua-duanya terbentuk. Nah, mengapa kok di sini gasnya di atas, Pak? Kok nggak di bawah, minyaknya di apa? Kok nggak minyaknya di atas, tapi gasnya di bawah? Kita kembali lagi ke berat jenis. Berat jenis. Gas itu berat jenisnya lebih ringan dibanding minyak. Jadi ketika di sini sebenarnya kalau ini saya gambarkan di sosrok ini. Ini akan ada warna hijau di sini. Di bawahnya lagi ada warna merah. Gitu. Kalau bisa jadi dalam batuan nindu itu hanya hijau saja atau merah saja. Artinya batuan nindu itu tadi nanti ketika kita apa namanya masuk pada materi batuan nindu, kita nganalisis namanya tipe kerogen. Jadi batuan nindu itu bisa jadi hanya menghasilkan minyak, hanya bisa menghasilkan gas, atau bisa menghasilkan dua-duanya. Oke, kalau kita menghasilkan dua-duanya misalnya. Nah, ketika ini menghasilkan dua-duanya, ini kan pasti di sini ada garis hijau yang kata kita sebut sebagai gini. Ini pen saya kasih warna, mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau di ini kan saya kasih warna, saya nggak bisa. Ini hijau, ini, terus kemudian yang di bawah ini ada warna, aduh, merah. Yang hijau ini itu adalah kita sebut sebagai top oil window, batas terbentuk atau batas di mana minyak mulai matang atau terbentuk. Sedangkan ini adalah batas gas mulai matang, mulai terbentuk. Nah, ketika ini sudah dua-duanya terbentuk, terperas keluar dari batuan induk, kembali lagi ke berat jenisnya. Gas itu berat jenisnya lebih ringan sehingga dia akan dalam migrasi dia akan mendahului minyak. Ya, berat jenisnya kan lebih lebih rendah karena dia berat jenisnya lebih ringan berarti ada di atas. Dia akan jalan-jalan dulu. Dia akan keluar dulu karena dia sifatnya ringan. Keluar dulu gas nih terperas akan keluar. Nah, minyak itu punya namanya viskositas. Sehingga ketika mengalir atau migrasi di carrier bed itu secara pelan. Nah, sementara gas itu kan tidak punya viskositas. Berat jenisnya ringan gitu ya. Ya, ketika dia lewat pori-pori ya lewat-lewat saja. Makanya si gas akan mendahului minyak dalam migrasi yang di sini. Sehingga ketika dia mendahului si minyak ini, dia akan terjebak dulu di sini. Jadi ini akan keluar semua, nanti akan eh, gas gitu. Barulah disusul ini minyak. Nah, minyaknya mulai ngisi gitu. Mulai ngisi, mulailah di sini. Nah, inilah terbentuk seperti ini. Bukan berarti yang ini tadi ya saya sampaikan mengapa kok gasnya ada di bawah, kok nggak di atas? Karena untuk mematangkan batuan induk menjadi gas
itu butuh suhu kalau di lab itu sekitar 455 atau 459. Tetapi untuk mematangkan batuan induk menjadi minyak itu hanya butuh suhu 435 sampai 439. Nah, kalau suhunya lebih rendah berarti kan ini relatif lebih dangkal, terbentuk minyak dulu. Artinya semakin ke dalam ada namanya gradien geotermal, semakin ke dalam itu suhunya semakin tinggi. Nah, ketika dua-duanya sudah terbentuk, mulai migrasi yang ringan itu akan berjalan dulu. Mungkin itu Mbak Putri penjelasannya. Terima kasih, Pak. Ya, cukup menjawab? Cukup, Pak. Sangat Ya, cukup. oke. Ya, ke yang lainnya ada yang Ada mau Pak, di ya, saya mau nanya Pak. ya. Mungkin ada dua pertanyaan Pak ya. Hmm, Pertama ini Pak, dari segi kayak gini saja ya. Karena setahu saya minyak bumi itu kan produk sebelumnya itu kan dari sisa organik makhluk hidup ya Pak ya. Dari hmm, dominannya plankton ya Pak ya. Kalau di ya. laut plankton ya. Hmm, Eh, dan kalaunya di darat itu kan dulunya laut yang dari plankton tambah kayak di Jazirah Arab itu kumpulan apa mayat-mayat itu ya dulu ya zaman dulu perang dulu gitu itu yang hmm, pembentuknya itu betul gitu. Nah, apakah eh, produk itu mempengaruhi keterdapatan dari cadangan minyak di satu daerah gitu? hmm, Soalnya kata Bapak tadi kan bisa jadi antiklin ada, tapi tidak ada cadangan minyaknya gitu, Pak. hmm. Berarti barang produknya yang penghasilnya itu harus terkumpul di satu tempat dulu atau bagaimana, Pak? Ya. Misalnya kan kalau di Jazirah Arab itu ya anggaplah kita contoh di Jazirah Arab gitu ya. Karena Hmm, di situ ada banyaknya duluan apa lautan dan ditambah dengan mayat-mayat dulu itu yang menjadi pembentuk minyak tapi di tempat lain enggak gitu. Itu satu, Pak. Yang keduanya ini eh, masalah anti clean itu saya rasa di daerah Jogja kan itu ada gunung, ada 3 apa 4 gunung yang berdekatan, Pak ya. hmm. Nah, itu kan yang membentuk jari-jari itu kayaknya membentuk anti clean juga, Pak. Apa di situ kenapa di situ tidak ada cadangan minyak gitu? Apa karena pengaruh dia trapnya kan sudah terbentuk trap tuh, Pak. Hmm. Kenapa dia tidak terperangkap di situ tuh? Apa karena Ya, produknya itu tadi yang plankton-plankton yang zaman dulu itu tidak berada di sana atau apa gitu, Pak? ya, Demikian, Pak. ya. Baik. Jadi sebenarnya minyak, minyak atau gas itu dari unsur organik, material organik. Nah, material organik itu berasal dari bisa dari fitoplankton, bisa dari zooplankton, ya, bisa dari ganggang. Nah, untuk dari mayat-mayat itu tidak, ya, karena dari mayat-mayat tidak. Tetapi unsur-unsur organik tadi. Jadi dari mikro-mikroorganisme, terutama ganggang, ya, terus kemudian eh, tumbuhan yang berkayu itu bisa. Tapi kalau tumbuhan berkayu itu nanti kalau kita sudah masuk materi batuan induk itu bisa jadi nanti kalau kita analisis tipe kerogennya itu adalah tipe kerogen 3. Tipe kerogen 3 itu pasti akan menghasilkan gas. Salah satunya adalah batu bara. Jadi batu bara itu kan asalnya dari tumbuhan kayu, ya bisa jadi ganggang juga. Nah, sebenarnya TOC-nya tinggi, total organik karbonnya itu kalau di batu bara tinggi. Tetapi ketika nanti dia matang, itu hanya menghasilkan gas. Makanya kalau di tambang-tambang batu bara itu ada gasnya, gas metananya, gitu ya. Itu masuk tipe kerogen. Jadi eh, harus ada material organik yang terkumpul di situ cukup. Gitu. Makanya nanti ketika kita mempelajari batuan batuan induk,
nanti ada klasifikasinya. Apakah batuan itu secara kumpulan dari unsur organiknya cukup untuk menjadi batuan induk, bisa menghasilkan minyak atau gas, atau tidak sama sekali, gitu ya. Jadi kalau unsur organiknya tidak cukup, itu ya, ya tidak akan bisa menghasilkan minyak, gitu. Nah, mengapa kok bisa terkumpul si unsur organiknya itu bisa terkumpul banyak? Itu tadi saya sampaikan harus pada lingkungan yang reduksi atau lingkungan di mana cekungannya itu entah itu danau, entah itu rawa-rawa, itu tidak berhubungan dengan sirkulasi air aktif. Karena kalau berhubungan dengan sirkulasi air aktif, itu pasti oksigennya akan bertambah. Kalau oksigennya bertambah, makanya akan proses oksidasi. Ketika oksidasi, ketika organiknya mati, dia akan busuk secara sempurna. Jadi tidak akan ada sisanya. Nah, reduksi itu mencegah busuk sama sekali. Jadi dia terawetkan di situ. Kemudian ketika di lingkungan tertutup, arusnya tenang, biasanya batuan berbutir halus yang dominan diendapkan di situ. Nah, itulah eh, gunanya unsur organik bisa tersimpan gitu ya. Bukan berarti dari mayat-mayat tidak. Karena kalau kita lihat definisinya tadi, minyak itu terbentuk jutaan tahun, sementara manusia muncul itu yang sekitar paling 50.000 tahun atau 100.000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi tidak. Dan saat ini juga sepertinya kok belum ada studi fosil-fosil dinosaurus itu menghasilkan bertindak sebagai penghasil minyak atau gas. Karena kalau kita lihat ya mungkin bisa, cuman dinosaurusnya itu kan sudah habis secara sempurna ketika ada katatropisme pada zaman kapur yang meteor jatuh itu habis gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak habis sama sekali, gitu, artinya kalau kalau dinosaurus itu daging-dagingnya gitu ya, lemak-lemaknya itu nggak mengalami pembusukan sempurna ya mungkin bisa. Sebenarnya minyak itu kan mirip dengan lemak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu lipid, nah, bahasa kimianya itu lipid atau lipida. Gitu. Mirip-mirip itu struktur rantai karbonnya minyak itu mirip-mirip dengan apa namanya lipida. Itu. Jadi harus ada lingkungan yang bisa menjaga unsur organik tadi atau material organik itu tersimpan dengan baik dan cukup gitu ya. Kalau tidak cukup ya tidak akan bisa bertindak jadi batuan induk. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, gitu, mengapa kok di Jogja ada antiklin nggak terbentuk minyak gitu ya? Sebenarnya di Jogja itu eh, kalau berbukitan itu tidak antiklin. Kalau di pegunungan selatan itu miringnya satu arah ke selatan gitu ya. Memang di beberapa tempat di Kulon Progo ada antiklin gitu. Dulu pernah disurvei di Nanggulan gitu. Nanggulan itu kan ada struktur antiklin dan ada lempungnya gitu. Nah, dianalisis batu lempungnya gitu, dianalisis TOC-nya segala macam. Material organiknya ada, tapi tidak cukup untuk bisa bertindak sebagai sosrok dari minyak maupun gas. Makanya di Jogja itu tidak ketemu minyak gitu. Karena ya batuan yang paling tua itu umurnya Eosin, dia tidak berpotensi sebagai batuan hidup hidrokarbon. Gitu. Nah, kalau batuannya tidak berpotensi jadi hidrokarbon, kan tidak ada akumulasi tadi yang saya jelaskan yang ini sorry maaf yang ini yang saya jelaskan yang bentar ya.
Ini, ini untuk bisa terjadi akumulasi hidrokarbon, ini kan faktor perkalian ini. Sosrok ada, tapi migrasi nggak ada. Reservoir ada, seal ada, trap ada, timing ada. Kalau ini satu, ini nol, satu, 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 semua bilangan dikalikan dengan nol, hasilnya akan nol. Artinya tidak akan terjadi akumulasi hidrokarbon. Nah, di Jogja kasusnya seperti itu. Sosroknya ada, mungkin reservoirnya ada, sealnya ada, trapnya ada. Timing dan migrasinya tidak ada. Berarti tidak bisa terjadi akumulasi hidrokarbon. Mungkin begitu, Mas Agus. Itu, Mbak. Berarti untuk unsur hewani itu karena saya pernah itu suatu artikel Gimana, gimana, Mas? karena kata gini Pak, dari entah itu manusia atau hewan kan ketika meninggal mereka kan mengeluarkan zat cairan lemak kayak gitu. Katanya itu ya Pak yang salah satu. Tapi mungkin kalau kata Bapak itu tadi, kalau dari segi umur hipotesanya aja ya kayaknya bahwa itu salah satu produk yang pembuat minyak gitu ya. Ya, jadi di Indonesia minyak yang ditemukan itu berumur tersier, miosin terutama, Pak, Mas Agus. Jadi miosin minyak yang ditemukan di Indonesia itu umurnya miosin. Miosin kan sekitar 10 sampai 20 juta tahun yang lalu gitu. Yang di atasnya, umur-umur yang di atas miosin itu belum belum ketemu minyak, tidak ketemu minyak saat ini di Indonesia. Jadi umur-umur miosin ketemu minyak. Jadi artinya yang tadi, ya memang ketika misalnya kita meninggal, ketika kita busuk itu kan keluar cairan gitu. Tapi bisa jadi cairan yang keluar itu bukan karena cairan lemaknya, tidak. Hasil pembusukannya, dekomposisinya. Nah, yang di material organik itu unsur yang seperti lemak itu yang terubah nantinya. Ketika kita nanti di batuan itu yang akan terubah untuk bisa jadi minyak atau gas. Gitu. Tapi tidak semua unsur organik itu bisa menghasilkan minyak, tidak. Dia hanya bisa akan menghasilkan gas misalnya. Batu bara itu ya, contohnya ketika Mas Agus di batu bara kan. Batu bara itu kalau kita analisis nanti di batuan material batuan induk itu dia tipenya adalah tipe kerogen 3. Jadi semua tumbuhan yang berkayu keras itu pasti nanti masuknya TOC-nya, kita analisis nanti, itu masuknya tipe kerogen 3. Tipe kerogen 3 itu pasti akan menghasilkan gas, tidak akan menghasilkan minyak. Nah, itu terbukti. Kalau kita nambang gitu, itu di batu bara itu ada gasnya, ya gas ya metananya itu. Nah, itu hasil hasil kalau di batu bara kan kualifikasi ya, dia qualification pembatu baraan gitu. Nah, proses itu yang menyebabkan nantinya apakah masing-masing nanti unsur organik itu akan mempunyai apa ya ciri khas sendiri. Oh, yang ini akan menghasilkan minyak, yang ini akan menghasilkan gas, yang tipe ini akan bisa menghasilkan minyak dan gas. Jadi begitu. Betul Pak. Di Ya, Kalsel ada dua contoh yang ada gas kemarin itu. Kalau yang di Tanjung dekat ya, ada Rota Balong itu ada yang dulu kemarin dinamakannya gas abadi ya Pak. Bikin obor gitu. Kan ya. itu satu contoh. Kemarin yang terbaru sekitar 10 tahunan yang lalu lah di Tapin itu Pak. Jadi Hmm, dekat tambang Tapin di Binuang itu daerah hmm, BNB dia warga sekitar bikin ini sumur hmm. berapa ada apinya Pak di dalam sumurnya itu. Ya, Jadi muncul percikan api Pak. ya. Itu karena gasnya, Gas gas alam. metana itu kan mudah terbakar. Kontak dengan udara itu mudah sekali terbakar itu. Ya, itu berasal dari mana? Ya dari batu baranya. Gitu. Nanti kalau kita sudah berbicara di batuan itu akan relatif lebih jelas. Begitu.
Itu Mas Beni, cukup? Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Beliau di Oke. lapangan beliau, Pak. Ya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Cukup? Pak. Apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Saya cukup, Pak. Sinyal saya agak ini, Pak ya, hujan mendadak Ya, lebat. ya, ya. Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah saya akhiri. Sampai bertemu lagi minggu depan dan selamat malam. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih Ya, Malam, banyak, Pak. Pak. ya. Terima Malam Pak, kasih. terima kasih banyak.